Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu-ibu pengawasan malam Kamis yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pinten-pinten nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam Kamis ini kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita, membahas pada malam hari ini kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar di masa silam, ulama besar Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Dan nanti kita akan selingi di pekan berikutnya lagi melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin. Jadi secara bergantian kita membahas tafsir surat Yasin dan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar keutamaan azan, yang dimana kita masih membahas hadis-hadis seputar fadilah amal. Jadi seputar fadilah amal atau keutamaan dalam beramal. Jadi keutamaan dalam beramal. Intinya hadis-hadis yang ada itu memotivasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut, sehingga kalau ini diamalkan akan mendapatkan keutamaan, dapat pahala yang melimpah, mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat, dan keutamaan yang lainnya yang begitu banyak. Nah, sekarang kita masih melanjutkan hadis yang membicarakan tentang keutamaan azan, yaitu di kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan hadis nomor 1038. Yang melanjutkan hadis nomor 1038. Jadi yang memiliki buku tersebut ya bisa merujuk pada hadis nomor 1038, atau nanti setiap pertemuan nanti ya, ketika membahas hadis-hadis seperti ini kami akan kirimkan hadis-hadisnya lewat WhatsApp ya, sehingga nanti para jamaah bisa melihat hadis-hadis yang dikaji. Karena tadi yang terdaftar dalam grup WhatsApp atau terdaftar di nomor kami ya, kami kirimkan hadis yang akan dikaji pada malam hari ini, sehingga cukup bisa melihat dari handphone atau dari HP yang dimiliki. Baik, kali ini kita lihat keutamaan azan yang lain. Ibu-ibu sampun, ibu-ibu pun tenang, ibu-ibu pun nggih. Ya. Kita lihat hadis nomor kelima yang membicarakan tentang keutamaan azan, yaitu di sini dijelaskan tentang anjuran kalau dengar azan hendaklah kita jawab.
Artinya nantinya ketika azan itu berkumandang, kita ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Nanti akan disebutkan di antara keutamaannya itu ada. Lalu nanti berazan, setelah azan itu dikumandangkan, diperintahkan pula untuk membaca doa setelah azan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu dipahami bahwasanya sekali lagi prinsip kita dalam beramal itu ngangge tuntunan. Maka ketika mau kumandang azan, mau mengawalinya seperti apa, ini sudah digariskan atau dicontohkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tidak ada ucapan-ucapan pendahuluan sebelum kumandang azan. Contoh misalnya sebagian itu mungkin membaca sholawat terlebih dahulu, kemudian mengumandangkan azan. Sekali lagi seperti ini tidak dituntunkan alias tidak ada tuntunan. Jadi cukup langsung kumandang azan ya kumandang azan. Seandainya mengawali azan itu mesti dengan ucapan sholawat tadi, pasti banyak riwayat dari para sahabat yang sampai pada kita-kita sekalian akan dijelaskan, oh sebelum kumandang azan itu nantinya ada bacaan sholawat terlebih dahulu. Sama halnya juga ketika kita mulai sholat. Kalau kita mulai sholat, apakah ada bacaan-bacaan tertentu? Seperti misalnya sebagian imam ya sebelum takbir itu baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar selama sholat orang diganggu setan. Ini juga sebenarnya tidak dituntunkan dalam agama kita. Yang mulai sholat, yang mulai sholat. Cukup berniat itu dalam hati. Lalu kita bertakbir Allahu Akbar. Sedekap ketika itu. Lalu memulai dengan membaca doa istiftah atau doa iftitah dan melanjutkan bacaan-bacaan selanjutnya. Oke, jadi sekali lagi kita beragama, kita beribadah itu selalu merujuk pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya itu mesti pakai tuntunan. Ya, semuanya itu mesti pakai tuntunan. Sehingga di sini kapan kita tahu ini tuntunannya seperti itu, ya semuanya butuh untuk belajar. Ya, semuanya butuh untuk belajar. Ya, sehingga perlu dikaji, perlu didalami, perlu kita duduk dalam majelis ilmu. Karena ibadah-ibadah kita itu dasarnya dahulu ya cuma sekedar ikut-ikutan, cuma manut pada kiai, cuma ngikut orang banyak, sedangkan dasar-dasarnya itu tidak diketahui. Contoh nantinya ketika nanti kita mau masuk ibadah kurban, nah ini juga banyak hal-hal yang sebenarnya juga masyarakat kita itu kadang tidak merujuk pada tuntunan, cuma asal beramal saja, namun nggak pakai tuntunan. Contoh, kalau ibadah kurban, ya kita itu berkurban, kurban itu artinya menyerahkan semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak boleh ada yang dijual atau dicari untung. Sama halnya kalau kita di hari raya Idul Fitri punya kewajiban untuk membayar zakat apa sebelum sholat? Membayar zakat apa? Zakat fitrah. Sebagian masyarakat itu belum paham juga. Ada yang ngumpul zakat fitrah, sudah dikumpulkan di masjid, setelah dikumpulkan kemudian dilelang. Angsal apa mboten? Ini tidak perlu seperti itu. Zakat fitrah diserahkan ini bukan untuk dijual, namun ketika dikumpul nanti tinggal disalurkan kepada orang-orang yang butuhkan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan,
Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim, yaitu tujuannya untuk memberi makan pada orang miskin. Kalau beri makan berarti enggak dilelang. Enggak dilelang. Misalnya ada yang lelang ya, karena kabar yang sampai pada kami sebagian masjid masih melelang. Dijual hasil kumpulan zakat fitrah tadi, dijual per kilonya misalnya 5.000, karena sekilo mungkin kita dapat di pasarannya 9.000. Ini nggak boleh, walaupun keuntungannya untuk masjid, karena sudah diarahkan oleh Kanjeng Nabi SAW, zakat fitrah itu disalurkan pada orang miskin. Sekali lagi, disalurkan pada orang miskin, nggak boleh dilelang. Contoh lagi, kadang kita tidak tahu tuntunan tadi dalam masalah kurban. Mungkin di sebagian masjid dulu ada yang hasil kurbannya ketika dapat, ya terutama yang disulit diolah dan sulit untuk disalurkan, itu masalah kulit. Betul nggih? Masalah kulit nggih? Masalah kulit. Ya, maka sebagian itu mengambil inisiatif. Ya sudahlah, kulit itu dijual, nanti wis dapat untung, dibeli lagi daging. Dagingnya entah mau disalurkan atau untuk ngisi perut panitia kurban. Untuk ngisi apa? Perut. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya juga cuma urusan perut. Ya, kalau enggak ya ujung-ujungnya urusan duit, UUD. Ya, kita itu rata-rata seperti itu. Kalau mau ingin memanfaatkan agama seperti itu, ujung-ujungnya ya duit. Jadi tolong perlu dipahami, Nabi SAW dalam suatu riwayat itu menyebutkan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Kanjeng Nabi SAW itu bersabda, siapa yang jual, di sini Nabi katakan tegas, kulit jilda, kulit udhiyatihi, dari hasil kurbannya. Perhatikan ya, kalimatnya ini tekstual, dipahami seperti itu. Siapa yang jual kulit hasil kurbannya, maka kurbannya nggak dianggap. Siapa yang jual kulit hasil kurbannya, maka kurbannya tidak dianggap. Fala udhiyata lahu. Nah, sebagian, bahkan bukan sebagian, kebanyakan yang ngurus masalah kurban, yang jadi panitia kurban, orang paham. Betul nggih? Betul. Nggak paham, ya wes nih, ini dijual saya, nanti kan kita dapat daging lagi, nanti untung. Padahal kulit itu aslinya masukkan saja dalam pembagian, terserah nanti yang mau dibagi itu dia mau memanfaatkan ataukah tidak. Ini bukan urusan kita. Memang tuntunannya, aturannya seperti itu. Aturan ini nggak bisa dibuat-buat lagi, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Karena Allah sudah sempurnakan agama ini. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku, yaitu Allah, telah menyempurnakan Islam itu bagi kalian. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat bagi kalian. Dan Allah ridha Islam jadi agama kalian. Berarti Islam itu sudah sempurna. Kata para ulama, kalau sempurna, ya ibarat gelas ini wis kebak loh misalnya. Kalau sudah sempurna, berarti kalau ditambah lagi jadi apa? Tumpah. Jadi luber kan? Kalau dikurangi, ya ora sempurna. Maka nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Ya sudah, aturannya seperti itu, nggak bisa kita buat-buat lagi. Sama kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan sholat misalnya, nggak bisa ditambah-tambah. Ya wes nih, subuh itu kan lagi semangat. Mbok kok cuma kalih rokaat? Ini kan lagi semangat, ya nggak punya kesibukan apa-apa. Ya sudahlah ditambah 4 rokaat. Angsal apa mboten? Nah, itu sudah jadi aturan. Nggak boleh ditambah, sudah jadi aturan bakunya seperti itu. Makanya saya selalu ingatkan sekali lagi, ini prinsip dasar kita. Ketika kita itu beragama, tolong memperhatikan aturan. Kita punya nabi yang bawa risalah, yang bawa wahyu, sehingga wahyu ini kita ikuti. Dan wahyu saking Nabi SAW, entah itu dari Al-Quran, itu entah dari hadis Nabi SAW.
wasallam. Maka ikuti Al-Quran tadi, ikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kembali tadi tentang masalah azan seperti itu pula. Kita memakai aturan, nggak boleh buat-buat aturan sendiri. Dulu saya pernah jelaskan, awalnya dahulu syariat azan ini belum ada. Maka dicari-carilah pendapat, ini baiknya untuk manggil orang sholat, cara manggilnya seperti apa? Ada yang usulkan pada Rasulullah SAW, wahai Rasul, gimana kalau panggil jamaah itu dengan menggunakan trompet? Biasa tahun baru, tahu trompet nggih? Ngerti trompet nggih? Trompet. Jadi ditiup trompet biar orang itu datang ke masjid. Nabi SAW katakan enggak. Itu budayanya orang Yahudi. Trompet itu budayanya orang Yahudi. Ya makanya kalau tahun baru itu baiknya tidak usahlah diisi-isi seperti acara seperti itu. Dan ini juga sebenarnya ngikut-ngikut budaya wong kafir. Ada yang ngusulin lagi yang kedua, pakai lonceng. Teng, ya, teng, teng. Nabi SAW katakan, wah saya itu nggak setuju. Itu seperti budaya wong Nasrani. Maka kemudian ada sahabat yang mimpi. Kemudian diceritakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasul, gimana kalau untuk manggil jamaah kita panggil dengan ucapan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, seperti yang kita dengar saat ini. Maka ditetapkanlah kumandang azan tadi sebagai syariat untuk memanggil orang untuk sholat. Azannya itu menandakan waktu sholat sudah masuk. Kalau iqamah menandakan sholatnya nanti akan didirikan, akan ditegakkan. Ya, kalau azan itu pertanda waktu sholat sudah masuk, masuk waktu subuh. Sedangkan kalau iqamah berarti sholat nanti mau dikerjakan lagi sebentar. Ya, berarti iqamah langsung melaksanakan sholat. Nah, ada tuntunan ketika azan itu dikumandangkan, kita yang dengar azan hendaklah diam sejenak, kemudian perhatikan apa yang diucapkan oleh muazin, diucapkan oleh yang tukang azan, nirukan seperti yang dia ucapkan. Nah, ini kata Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Sini ada namanya Abdullah, anaknya Abdullah, bapaknya itu namanya Amr. Saya pernah ceritakan tentang dua sahabat ini bapak dan anak. Ini jarak umurnya, anaknya itu Abdullah dengan bapaknya itu Amr bin Al-As, itu jarak umurnya cuma 10 tahun. Ngerti? Ya, bapak dan anak itu jarak umurnya cuma 10 tahun. Berarti bapaknya itu nikahnya kapan? Kira-kira berapa? Taruhlah 9 tahun. Iya toh? 1 tahun kemudian berarti punya anak Abdullah. Iya toh? Iya. Dia bukan hamili anak orang dulu, bukan kan? Enggak kan? Enggak lah, ini sahabat mulia kok. Ya, masa guru sesasi langsung lahir yora. Ya, paling ada waktu 9 bulan seperti wanita yang normal. Nah, berarti Abdullah ini dilahirkan tadi, selisih umurnya 10 tahun, berarti bapaknya Amr tadi menikah kira-kira 9 tahun. Ya, berarti masih cilik banget loh ini. Masya Allah, ini kayak begini sudah mikir nikah coba. Dulu di masa silam, ya memang sebagian orang-orang kita dahulu juga ya nikahnya cepat-cepat seperti ini. Namun kalau melihat aturan untuk zaman ini ya dari peraturan dari Depak juga ya tidak mungkin untuk dilaksanakan. Sudah ada aturan-aturan tertentu karena mengingat maslahatnya itu seperti apa saat ini.
Nah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengatakan ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul, tsumma shallu alayya." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kata Nabi SAW, maka tirulah apa yang diucapkan oleh muazin. Orang ngobrol, orang lanjutkan delok TV, ya. Ini biasanya kan kita tetap lanjut, ya. Nggak mau dulu, dilirihkan dulu suaranya, enggak. Wah, ini lagi seru ini loh. Nah, ini kata Nabi SAW, tirukan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Lalu setelah itu, summa shollu alayya, lalu bersolawatlah untukku. Berarti yang kedua di sini perintah untuk solawat. Berarti umat Nabi Muhammad SAW itu rajin selawat atau tidak? Rajin. Ini lihat azan, berarti minimal kalau azan kita dengar itu 5 kali, 5 kali sehari, berarti sudah minimal kita ada 5 kali solawat. Belum lagi tambah dalam tahiyat, ya, belum lagi tambah dalam tahiyat, tambah banyak lagi. Ini saja untuk azan kita sudah baca solawat 5 kali. Maka setelah itu Nabi SAW katakan, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asyran. Siapa yang bersolawat padaku 1 kali, dia ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ketika nama Nabi Muhammad itu disebut lalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah 1 kali. Tadi sudah berapa kali solawat? Ya? Sudah berapa kali selawat tadi? Ya wis oke ini baru awal-awal loh ini. Ya. Ini kalau baca selawat 1 kali, maka Allah akan membalas selawat tadi sebanyak 10 kali. 1 kali selawat dibalas 10. Berarti 10 kali selawat 100. Kalau 100 100 kali selawat 1000, seterusnya seperti itu. 1 dibalas 10. Maka lihat di sini, ini memang dasarnya setiap amalan seorang muslim itu dibalas dengan 10 kebaikan. Makanya seperti yang diterangkan pekan lalu, kalau orang melakukan puasa Ramadan lalu diikutkan dengan puasa berapa hari di bulan Syawal? 6. Ya, diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala puasa setahun full, setahun penuh. Nah, tadi 1 kebaikan minimalnya dibalas 10. Berarti kalau 30 hari puasa dikali 10 300. Plus 6 dikali 10 60. Berarti 300 plus 60 360 itu sudah sama seperti setahun. Oke, itu sudah sama dengan setahun. Berarti ya 1 kebaikan minimalnya dibalas 10. Sama seperti ini, sholawat 1 kali dibalas dengan 10 kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan keselamatan sebanyak 10 kali. Kemudian dikatakan setelah itu, summa sallallahu lil wasilah. Lalu mereka meminta kepada Allah al-wasilah, yaitu meminta kepada Allah tempat yang tinggi di surga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah yang dimaksudkan dalam hadis ini itu adalah tempat tertinggi di surga. Berarti memang tingkatan di surga makin ke atas itu makin bagus tingkatannya. Sebaliknya kalau neraka kalau neraka makin ke bawah makin apa? Berat siksanya, makin jelek tempatnya. Kalau di surga makin ke atas makin bagus. Maka di sini, dan siapa di antara mereka memintakan kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah di sini adalah kedudukan tertinggi di surga.
Kemudian Nabi sebut fa innaha manzilatun fil jannah. Al-wasilah itu adalah kedudukan yang paling tinggi bagiku di surga. La tambagi illa li abdin min ibadillah. Yang tempat di surga tadi tidaklah diberikan kecuali pada hamba Allah yang istimewa. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku harap, Nabi SAW itu harap supaya beliau itu merupakan bagian dari orang yang mendapatkan kedudukan tersebut. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta padaku kedudukan tinggi di surga, maka dialah yang nanti akan mendapatkan syafaat. Dialah nanti yang akan mendapatkan syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perhatikan di sini yang faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang mendengarkan azan hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau ucapan-ucapan yang lain selain itu kita mengucapkan sama seperti muazin. Muazin ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucapkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Coba diulang. La haula wala quwata illa billah. Kita mengucapkan seperti itu. Muazin mengucapkan hayya 'alal falah, kita balas juga la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu mengucapkan apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu la ilaha illallah, kita juga jawab la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dalam azan subuh? Azan subuh ada tambahan nggih? Yaitu bacaan taswib. Yaitu ucapan as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, ini masya Allah, ini kandungannya luar biasa loh. Sudah dinyatakan dalam kumandang azan sendiri, as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Berarti kalau tidurnya dilanjutkan gimana? Dapat kebaikan atau tidak? Tidak dapat kebaikan. Karena sudah diteriakkan loh, as-sholatu khairum minan naum. Berarti kalau pengen lanjut tidur terus berarti nggak dapat kebaikan. Ya wes, dilanjutkan aja. Kalau nggak pengen dapat kebaikan. Maka kalau orang itu mengalahkan tidurnya tadi, menjawab kumandang azan dan dia segera bangun tidur, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, untuk kumandang azan ini as-sholatu khairum minan naum, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah atau naum? Atau sama tadi as-sholatu khairum minan naum? Jawabannya sama seperti as-sholatu khairum minan naum. Maka dijawab sama, as-sholatu khairum minan naum. Kita jawab as-sholatu khairum minan naum. Sekarang bagaimana dengan iqamah? Iqamah sama atau enggak dengan azan ucapannya? Yang tadi kalau azan itu ada yang 4, ya,
Ada yang 2, kalau iqamah yang 4 itu jadi 2, kemudian yang diucapkan 2 kali itu jadi 1. Kalau ucapan iqamah, muazin ucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka berdasarkan hadis ini pula jawabannya sama. Jawablah kumandang iqamah seperti yang diucapkan oleh muazin. Berarti kita ucapkan sama. Dia ucapkan Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga balas asyhadu an la ilaha illallah. Muazin ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah. Kalau riwayat yang menyebutkan balaslah dengan ucapan aqamallahu wa adama, ini riwayatnya dhaif. Sehingga qad qamatis shalah dibalas juga dengan qad qamatis shalah. Tidak pakai aqamallahu adama. Riwayatnya dhaif. Begitu juga Allahu Akbar, kita jawab demikian. La ilaha illallah juga jawab seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain perhatikan. Bapak ibu perhatikan, ini keutamaannya disebutkan seperti ini. Amalan kecil namun Masya Allah balasannya luar biasa. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, dalam riwayat Umar bin Al-Khattab disebutkan tadi, siapa yang dengar muazin ucapkan Allahu Akbar, dia juga balas dengan Allahu Akbar. Siapa yang dengar muazin ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia juga jawab seperti itu sampai terakhir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan min qalbihi. Dia ucapkan tulus dalam hatinya. Dia ucapkan seperti itu tulus dalam hatinya. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Kata Nabi SAW keutamaannya, dia akan masuk surga. Coba lihat, ucapan seperti ini balasannya sudah apa? Masuk surga. Ini berulang terus loh. Ya, ini setiap kali sholat nanti berulang. Nanti sholat subuh ada kumandang seperti ini, kita ikuti ucapan muazin, dapat juga jaminan surga. Nanti diulang lagi zuhur, dapat lagi jaminan surga. Diulang lagi ngasar, dapat jaminan surga. Seterusnya seperti itu. Apalagi kalau jadi rutinitas. Berarti keutamaannya apa? Kalau kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Saya ulangi, kalau kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab, kalau itu diucapkan tulus, diucapkan tulus dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Masya Allah, ternyata jalan masuk surga itu banyak. Ya, jalan masuk surga itu banyak. Namun kunci surga yang utama, kunci surga yang utama yang ini tidak bisa ditawar-tawar, yaitu orang masuk Islam kemudian dia tidak pernah berbuat syirik. Ini kunci utama loh. Sebelum dia amalkan ini, kunci ini harus punya dulu. Kalau ini tadi cuma amalan tambahan. Namun kalau nggak punya kunci ini nggak bisa masuk surga. Yaitu harus mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Ini kunci utama. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak memiliki ini, bahkan Islamnya batal cuma karena berbuat syirik, maka jangan harap bisa masuk surga. Syirik ini menghapuskan amalan, dan ini penghalang yang sangat besar bagi kita untuk masuk surga. Ini penghalang yang paling besar. Kita kalau berislam tidak berbuat syirik, walaupun nanti ada maksiat yang dia perbuat, itu masih ada jaminan untuk masuk surga. Allah masih bisa maafkan. Namun kalau orang itu punya amalan apapun, namun dia itu berbuat syirik, maka sangat-sangat tidak mungkin baginya untuk masuk surga.
Ini modal yang paling utama, kunci yang paling utama. Makanya mengetahui perkara syirik itu sangat-sangat penting. Contoh misalnya, sebagian yang ingin mendapatkan keistimewaan dunia, mendapatkan harta, pengen cepat sugih, pengen cepat kaya, tempuh jalan-jalan lewat ritual-ritual pesugihan. Ini banyak sekali ritualnya loh. Saya baru dapatkan beberapa saja. Ya, ini saya baru dapat beberapa saja. Saya baru buat dalam buku ya, yang saya beri judul Pesugihan Biar Kaya Mendadak. Dikira itu, ada yang kira saya bikin judul kayak ini, dia mau memiliki. Kalau sudah baca ini kayaknya ini nanti dapat jalan supaya bisa cepat kaya. Ya, jadi dia beritahu, dia mau tahu itu isinya apa. Saya beritahu, Pak, iya Pak, baca saja bukunya Pak, nanti akan tahu sendiri. Ternyata di dalamnya itu bedah berbagai macam ritual pesugihan yang syirik-syirik. Ada yang ritualnya dengan memelihara tuyul. Nih, tuyul itu ada loh, tetap ada. Namun bentuknya itu seperti tuyul kayak di TV-TV, kita tidak bisa bilang seperti itu. Apa wongnya lemu terus cilik. Ya, itu nggak bisa kita tebak seperti itu loh ibu-ibu, bapak, nggak boleh. Tapi tuyul kalau bilang tuyul ada atau nggak ada, namun wujudnya seperti apa itu wis alam goib. Ya, namun seperti itu ada. Intinya ada orang yang memelihara tuyul, kemudian nanti dia ya mungkin bisa nyolong-nyolong duit, mungkin seperti itu ada. Jadi dunia jin, dunia tuyul itu ada, nggak boleh diingkari. Siapa yang mengingkari adanya jin, adanya tuyul, adanya setan, wah itu sudah ingkari satu surat ini, bukan satu ayat, satu surat dalam Al-Quran. Lihat dikhususkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Jin. Ya, lihat nanti di juz 29 itu dikhususkan dalam satu surat dibahas tentang jin, dibahas dalam surat Al-Jin. Orang yang mengingkari adanya jin berarti mengingkari satu surat dalam Al-Quran. Fatal. Bahaya sekali ini. Ini akidah yang nggak benar. Maka konsekuensi tadi kalau adanya jin, adanya setan, maka ada orang yang kesurupan. Dan jin itu punya sifat juga bisa merasuki manusia. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah berjalan dengan Sofia, istri Nabi SAW yang ayu, yang cantik. Namun ya dia tidak terlalu tinggi, alias pendek. Ya. Nabi SAW jalan dengan dia. Kemudian para sahabat ketika melihat Nabi SAW, ya Nabi SAW ketika itu dituduh oleh para sahabat, wah ini jangan-jangan Nabi ini bawa selingkuhan baru. Coba Nabi dituduh apa? Bawa selingkuhan baru. Maka ketika lihat Nabi SAW mereka jalan cepat-cepat, kemudian Nabi tegur, ingat, setan itu masuk dalam diri kalian. Ya, setan itu bisa masuk dalam diri kalian sebagaimana dia masuk dalam pembuluh darah. Berarti setan itu bisa merasuk dalam tubuh manusia. Sehingga kerasukan tidak boleh diingkari. Sopo yang ingkari kerasukan, sudah ingkari tentang alam jin, sudah ingkari juga yang disebutkan keyakinan kita dalam surat Al-Falaq. Ya, disebutkan dalam surat Al-Falaq. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ya sihir yang ditiupkan dalam buhul-buhul. Jadi setan itu punya alat-alat yang dia nanti gunakan untuk menyalurkan sihirnya. Ya, digunakan yang disebut tadi buhul-buhul. Maka orang bisa kerasukan seperti itu, bisa kena santet seperti itu. Berarti santet atau kesurupan itu ada. Tidak boleh diingkari. Maka seorang muslim harus imani seperti itu. Ya. Sehingga tadi kita balik tadi pada masalah pesugihan. Tolong kalau dulu pernah berbuat seperti ini benar-benar bertobat. Karena siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, kata Nabi SAW, dia haramallahu alaihil jannah. Dia diharamkan untuk masuk surga.
Ya, siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia diharamkan untuk masuk surga, tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan untuk masuk surga. Jadi betulkan imannya baik-baik. Tidak usah kita pedulikan amalan-amalan yang lainnya. Kalau ini belum beres, ini jadi masalah, sudah tidak akan punya jaminan untuk masuk surga. Maka kalau amalkan amalan tadi, ini tidak ada manfaat sampai kita itu bersih dari syirik. Jadi stop pesugihan. Oke. Kalau masih punya tuyul, sudahlah tobatlah, dilepas tuyulnya tadi. Ya. Kalau eman-eman ya masuk neraka. Kalau masih punya jimat-jimat, dibuang, dibakar. Ya, dan jimat-jimat itu bentuknya macam. Ada yang saking ayat Al-Qur'an atau tulisan-tulisan Arab, kemudian itu dijadi barang pajangan. Ya, di sebagian warung makan itu biasanya ditaruh depan pintu. Dalam bentuk raja, tulisan-tulisan Arab, tulisannya orang jelas. Ada yang bentuk harimau, ada yang bentuk manusia, macam-macam. Ya, kalau masih punya seperti itu, tolong dibuanglah. Sudah nggak berkah rumahnya, sudah nggak berkah warungnya, sudah nggak berkah dagangannya. Harus tobat, biar dapat jaminan tadi untuk masuk surga. Harus lepas dari kesyirikan. Maka kalau ingin selamat itu ikuti tadi apa yang dikatakan dalam hadis. Namun ingat, modal utama harus bersih dari perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya kaji untuk kesempatan malam hari ini, karena saya khawatir nanti jamaah menanti banyak pertanyaan. Makanya saya gunakan waktu berikutnya untuk tanya jawab. Tapi sebelum bertanya, disiapkan pertanyaannya, mic-nya nanti disiapkan, diserahkan pada yang mau bertanya. Monggo saya umumkan dulu beberapa pengumuman penting, karena biasanya nanti akhir ini malah jamaah pada bubar. Untuk puasa Syawal, nggih niki masih di bulan Syawal. Ya, kami ingatkan para jamaah yang punya waktu, punya kesempatan, monggo bisa rampungkan puasa Syawalnya. Kalau yang dekat dengan pesantren, itu disediakan buka puasa sampai hari Sabtu besok. Buka puasa ini disediakan biar semangat untuk jalankan puasa. Jadi monggo bisa hadir, cuma sekedar untuk mencicipi makanan-makanan yang ada di pesantren setiap sorenya menjelang berbuka. Sampai hari Sabtu nanti disediakan. Kemudian untuk bapak dan ibu-ibu, terutama mungkin di Panggang kali Purwosari dan Saptosari bagian selatan yang dekat dengan pesantren, kita kembali membuka pendaftaran untuk TPA. Ya, biar di sini tahu bahwasanya di Darus Sholihin ini punya pengajaran TPA. Walaupun sekarang untuk yang luar-luar, misalnya yang di Benjaran, Pertelan, Macan Mati, itu disendirikan TPA-nya di sana. Untuk Sawah, Giri Sekar, TPA-nya juga di sana. Waru, Giri Sekar, juga TPA-nya di masjidnya. Kemudian untuk Curug, Giri Wungu, Panggang, itu juga TPA-nya di sana juga. Kemudian Masjid Jenderal Sudirman, Panggang, juga TPA-nya di sana. Masih dalam pembinaan dari pesantren. Namun kalau ingin langsung belajar di sini, ya terutama kemarin kami dengar yang dari Saptosari, dari Saptosari atau dari Purwosari, terutama kemarin ada dari Giri Cahyo, ada yang dari Giri Purwo, misalnya ingin belajar di sini, disediakan waktu Selasa, Rabu, Jumat. Ingat ya, Selasa, Rabu, Jumat bareng asar 3:30 sampai jam 5. Rutin setiap hari seperti itu. Yang diajarkan bukan hanya pelajaran Iqra kale Quran, namun anak itu nanti dididik juga ada pelajaran akidahnya seperti yang kita kaji tadi, ada pelajaran ibadahnya, ada pelajaran akhlaknya, ada bahasa Arabnya, ada hafalan-hafalan surat pendek. Ya, jadi setiap kelas itu ada tingkatannya sendiri-sendiri. Sampai nanti kalau sudah Al-Quran, nanti pelajari Al-Quran lebih mendalam lagi. Karena kita punya tingkatan itu ada A, B, dan C. Ya, Selasa, Rabu, Jumat disediakan waktu. Kalau ingin daftar, ingin mengikuti, bisa daftar setiap pagi ini sampai hari Sabtu besok ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu ini bisa daftar jam 8 sampai jam 11 di kantor. Atau setiap sorenya di pesantren disediakan untuk mendaftarkan TPA.
setiap sorenya tadi jam setengah 4 sampai jam 5, tapi sisa hari Kamis dan Jumat ya, Kamis dan Jumat besok itu bisa mendaftarkan diri. Ya, kita butuh daftar, butuh data-data untuk untuk rekapan nanti, karena kita tidak sekedar masukin anak, namun kita harus tahu datanya ini dari mana, bahkan nanti dimintakan akte dan data-data penting sehingga nanti pesantren itu punya data. Juga ada kelas tahfidz, ada kelas hafalan. Anak-anak itu ada yang sudah hafal 2 juz, ada yang sudah hafal 1 juz. Ya, walaupun mereka paginya itu belajar di sekolah umum, namun sorenya itu punya hafalan Al-Qur'an. Hafalannya cuma Senin dan Kamis setiap jam setengah 4 sampai jam 5. Ya, jadi kalau mengikuti hafalan saja boleh. Namun nanti dibagi juga per kelas. Nanti yang kelas kecil itu ada kelasnya sendiri, yang kelas SD ada kelasnya sendiri, ada kelas SMP juga ada kelasnya sendiri. Kemudian untuk pekan depan kajian malam Kamis 1 kali libur. Saya liburkan 1 kali karena saya sebenarnya hari ini pun sebenarnya saya sudah ada jadwal untuk keluar kota, namun saya batalkan karena ada beberapa urusan. Minggu depan baru saya ada urusan untuk hadiri undangan mengikuti daurah para ulama yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi saya izin dari tanggal 24 malam sampai 29 Juli ya, hari Jumat untuk pergi keluar kota. Karena saya juga butuh belajar. Karena ulama datang di sini saya mau belajar, namun pelajarannya bahasa Arab. Ya, jadi dengan mendengar langsung dari para ulama, mengkaji kitab-kitab para ulama yang ada. Kemudian kajian takmir malam Senin itu sebenarnya kita punya kajian rutin gitu, namun malam Senin besok libur. Ya, karena saya pas malamnya itu sudah tindak ke Makassar. Kemudian malam Jumat pon ada kajian seperti biasa di Masjid Jenderal Sudirman. Jadi bagi warga Panggang atau mungkin Purwosari yang ingin hadir, silakan untuk hadir malam Jumat pon besok di Masjid Sudirman Panggang. Kemudian Jumat ponnya seperti biasa rutin di Giri Cahyo. Besok di masjidnya Pak Mugi di Juro. Ya jam setengah 2. Ya jam 1 lah, jam 1 siap-siap nih. Kemudian acaranya itu syawalan dan pengajian. Kemudian ini pengumuman penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak yang butuh disunat. Ya, di Tetak kita sediakan waktu nanti liburan semester berikut. Ini kan masuk semester baru, nggih? Nah, nanti kan kita punya liburan sekolah, anak-anak libur nanti kan semesternya itu bulan Desember. Desember pertengahan atau akhir, saya lupa. Biasanya Desember akhir. Itu nanti akan diadakan sunatan masal. Jadi yang ingin mendaftarkan diri, monggo untuk mendaftarkan diri. Ya, monggo untuk mendaftarkan diri. Kita tampung semuanya dulu lah. Yang mau nanti akan disediakan di samping disunat masal oleh dokter-dokter yang ini juga sudah berpengalaman, dan nanti akan diberikan hadiah-hadiah. Kami prioritaskan untuk jamaah pengajian dulu. Ya, jamaah pengajian dulu. Yang di luar kami mohon maaf belum bisa menampung dulu. Namun yang jamaah pengajian yang dijadikan prioritas. Kalau tertarik bisa daftar nanti di pengajian malam Kamis berikutnya atau di pengajian yang ada di pesantren. Nanti bisa daftarkan diri untuk daftarkan nama anaknya, umurnya berapa, nomor telepon, nanti biar dihubungi. Nah, kemudian yang terakhir bagi yang ingin mengikuti kajian Iqra Kaleh Quran. Jadi bapak-bapak di sini barangkali ada yang ingin belajar Quran sampai tuntas namun belum bisa karena Iqra-nya urung hatam. Ya, lagi Iqra siji kita bisa ajarkan sampai bisa maca Quran. Ya, ini sudah dijalankan sudah 3 tahun. Beberapa itu sudah munggah Quran karena belajar dari pelan-pelan dari Iqra 1, Iqra 2, 3, 4, 5, 6, kemudian akhirnya munggah Quran. Bagi yang ingin mengikuti, disediakan untuk bapak-bapak setiap malam Senin ba'da maghrib ada kelas Iqra sendiri. Yang Al-Qurannya belum lancar, ada kelas Al-Quran lagi sendiri. Kalau untuk ibu-ibu dibagi 2, ibu-ibu sepuh setiap malam Minggu ba'da ngisa. Kemudian untuk yang ibu-ibu muda Minggu sore ba'da asar jam 4 sampai jam 5. Nggih, monggo bisa mengikuti program ini biar yang belum bisa baca Al-Quran dan sangat ingin sekali biar bisa membaca Al-Quran dengan lancar,
ya nanti kami sediakan waktu pelajaran seperti itu. Kajian Ahad pagi besok tetap ada seperti biasa. Oh iya, kemudian yang selanjutnya ada pengumuman lagi, ada 2 lagi kelupaan. Bagi yang ingin mengajukan bantuan proposal untuk apapun dibolehkan, namun harus pakai surat. Nggak bisa cuma sekedar ngomong, Mas saya ini butuh mic, saya butuh horn, saya butuh ini. Sekarang ingin diperketat biar pencatatannya itu jelas, ya. Kami mohon bisa membuat proposal dulu resmi. Ya, jadi tidak hanya sekedar meminta, namun harus ada proposal. Saya meminta keperluan ini. Selama itu sangkut pautnya dengan masjid, ya insya Allah akan disediakan. Ya, pesantren nanti akan berusaha untuk sediakan. Namun yang jelas permintaan tadi kami masih butuh waktu untuk menyediakan, karena harus beri di Jogja seperti sound system itu langsung diberi di agennya, langsung di TOA, ya, sehingga butuh waktu untuk mengumpulkan alat-alat seperti yang diminta tadi. Jadi tolong bisa dipahami, ya, untuk peralatan kami masih bisa masih bisa untuk menerima, namun harus memakai surat dan tanda tangan resmi saking takmir masjid, ya, dan ada cap di situ. Jadi harus jelas. Kalau belum jelas nanti kami kembalikan lagi apa yang diajukan tadi. Kemudian yang terakhir, pengumuman pada hari Ahad tanggal 24 Juli besok nanti ada syuting saking TVRI. Ini sekedar informasi. Jadi untuk santri-santri TPA nanti akan diundang, dan ibu-ibu yang ikut pengajian Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu nanti akan diundang untuk hadir di pesantren pada hari Ahad jam 9 pagi. Ya, dikumpul jam 8:30 karena TVRI Jogja ingin melakukan liputan dalam program mereka Jejak Islami. Ya, pernah dilakukan di Pondok Al-Itisam, sekarang di gilirannya di pondok ini sudah ada surat yang masuk, ada permintaan seperti itu. Jadi yang ingin hadir ya monggo silakan untuk hadir, cuma sekedar peliputan saja. Nggih, monggo ada pertanyaan saking Bapak Ibu-ibu kami persilahkan. Ya. Ibu siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kurban tadi Ustaz, yang mana Ustaz menjelaskan bahwasanya kulit itu harus dibagikan. Terus pertanyaannya, segi manfaatnya atau segi kegunaannya Ustaz, misalnya kulit itu dibagi-bagi pas cuman dapat selebar telapak tangan, terus dapat daging yang lebih banyak. Saya kira itu masih ada bulunya, susah masaknya. Ini kalau segi manfaatnya, kulit tadi dijual tapi diberikan daging itu dibagikan bagaimana? Gak boleh. Soalnya gini Ustaz, Tetap ya tekstual hadis tadi diamalkan, gak usah diutak-atik. Jadi hadis Nabi itu gak usah diakali. Iya. Jadi Nabi itu gak senang kalau hadis-hadisnya itu diakali. Coba lihat dahulu itu Nabi itu ingatkan orang Yahudi, kamu itu jangan jual lemak babi. Ya, jangan jual lemak babi. Mereka akhirnya ketika itu lemak kan biasanya cair, mereka padatkan kemudian dijual. Nabi bilang, wah kalian ini akal-akalan sekali. Wes diomongin lemak tuh nggak boleh dijual, mereka akali akhirnya jual dalam bentuk padat. Ya wes pokoknya dipraktekkan seperti tadi, plek. Jadi nggak bisa diakali. Jadi prinsipnya amalkan hadis Nabi itu nggak usah ngakal-ngakali Nabi. Yang kedua, masalah selawat tadi. Kita membaca selawat itu apakah bisa dengan aktivitas yang lain gitu loh? Baca sholawat dengan aktivitas yang lain, misalnya bekerja, ya boleh, sambil berkendaraan boleh, sepenting jalannya itu dilihat, pekerjaannya itu dilihat. Kalau ibu-ibu masak ya rak gosong, bisa ngaji. Bisa. Zikir seperti itu, zikir itu umum ya, sambil nyapu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang penting nyapunya benar, jangan cuma zikir-zikir nyapunya orang beres. Kalangan kita masalah kulit tadi kebanyakan, saya bukan gitu, biar teman-teman semua ini tahu gitu. Oh ternyata hadisnya kayak gitu. Yang kebiasaan di kota daerah istimewa Yogyakarta itu pada umumnya kulit itu pada dijual semua. Ya karena mereka belum paham hadis. Ini
pada malam hari ini teman paham, maka besok kulit tidak usah dijual. Bagikan semua jamaah. Nggih. Mau jamaah yang dibagikan nanti mau dibuat seperti apa itu urusan mereka. Nggih. Yang penting wis dibagi. Iya, saya juga ngeyel loh. Oh, iya. Terima kasih. Oke, kemudian sebentar, ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Saya pertimbangkan ibu-ibu dulu. Monggo ada yang nanya ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu ini kesempatannya bertanya sedikit. Nanti bapak-bapak yang ingin tanya bisa setiap Ahad pagi itu ada waktu. Kita punya pertemuan banyak. Ibu-ibu ini yang jarang sekali. Monggo ibu-ibu. Nanti ada bapak-bapak saya suruh satu kali lagi. Namun ibu-ibu dulu saya minta ada yang bertanya. Monggo ibu-ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah benar hari Jumat adalah hari raya Islam? Dan yang kedua, bolehkah puasa sunnah pada hari Jumat seperti puasa sunnah Daud dan puasa sunnah Syawal? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah hukumnya seorang wanita haid mendonorkan darah? Yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal masih merasakan tangisan orang yang masih hidup? Yang ketiga, apakah hukumnya memecahkan uang yang 200.000 menjadi 2 ribuan sebanyak itu? Memecahkan uang? Memecahkan uang kayak untuk THR, Pak. Iya, THR. Ya, sekian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ibu. Ada lagi? Ada. Iya, ibu-ibu banyak gitu. Ya, jatahnya ibu-ibu. Ya, ranting. Ada lagi? Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, Ya. kalau di tempat kami biasanya hari korban itu kan ibu-ibu memasak. Itu yang dimasak daging korban. Iya. Yang saya tanyakan boleh apa tidak? Itu masaknya dibagikan pada siapa? Warga atau panitia? Semua yang ada di situ, Pak. Perutnya panitia. Panitia, Bu. Panitia. Panitia juga warga toh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sini ada. Ada, tapi ini satu, Pak. Iya. Banyak ibunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Jadi tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa orang yang di dunia itu melakukan perbuatan syirik itu tidak akan masuk surga. Itu suatu yang sudah paten. Nah, jadi seperti ini. Jikalau orang itu selama di dunia melakukan syirik, tapi karena dia itu belum tahu masalah aturan agama seperti itu, kemudian akhirnya dia meninggal. Nah, itu bisa nggak anggota keluarganya itu mendoakan beliau biar di akhiratnya itu selamat gitu, Pak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang pertama tadi tentang hari Jumat. Hari Jumat apakah hari Id bagi kaum muslimin? Nabi SAW itu pernah menyebutkan seperti ini. Wonten hadis
Saking Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bertanya pada Jibril, hari apa ini? Jibril kemudian menjawab, hazil jum'atu ja'alahallahu 'idan laka wa li ummatika. Jibril ketika itu menjawab, ini adalah hari Jumat yang Allah itu jadikan padamu dan pada umatmu sebagai Id, sebagai hari besar setiap pekannya. Jadi hari besar untuk umat muslim itu ada yang tahunan, ada yang mingguan. Ya, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Yang pekanan itu setiap hari Jumat. Dan ini setiap umat punya Id seperti ini. Kalau untuk orang Yahudi itu hari Sabtu. Kalau untuk orang Nasrani hari Minggu. Nah, coba lihat urutannya. Islam hari apa tadi? Jumat. Untuk orang Yahudi Sabtu. Nasrani Minggu. Mana yang lebih duluan dari tiga umat tadi? Jumat, Jumat. Berarti umat Islam itu diikuti oleh umat-umat yang lainnya. Ya, jadi umat Islam itu berarti lebih utama karena Id mereka lebih dulu daripada Id kaum yang lainnya. Maka ini menunjukkan keistimewaan dari umat Islam. Namun apakah hari Id yang dimaksudkan di sini kita dilarang untuk puasa? Iya, memang ada hadis larangan berpuasa pada hari Jumat. Namun dengan catatan, yang pertama kalau tidak ada sebab apa-apa. Yang kedua, kalau tidak diikutkan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi kalau melakukan puasa pada hari Jumat, kalau tidak ada sebab, ya maka harus diikutkan. Kita puasa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Namun kalau yang ditanya, boleh nggak puasa Daud pada hari Jumat? Boleh. Ya, boleh nggak puasa Daud pada hari Jumat? Boleh. Karena puasa Daud itu sehari puasa, seharinya tidak. Coba lihat, Senin puasa, berikutnya Selasa libur, Rebu puasa lagi, Kamis tidak, Jumat puasa. Berarti kan Jumat kena. Berarti ada sebab, berarti boleh puasa Daud pada hari Jumat. Kalau puasa Syawal tetap juga dibolehkan. Kan Nabi SAW itu mengatakan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa lakukan puasa Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti terserah. Mau di hari Jumat sendiri pun tetap boleh. Ya, walaupun tidak diikuti dengan hari Kamis, walaupun tidak diikuti dengan hari Sabtu, karena masih punya sebab. Sama seperti kita lakukan puasa Arafah pada hari Jumat, sama seperti kita lakukan puasa Asyura pada hari Jumat, seperti itu masih boleh. Begitu juga kalau ibu-ibu nyawur utang puasa pada hari Jumat juga boleh. Kemudian donor darah wanita yang haid apakah dibolehkan? Masih boleh. Orang ono sangkut paute. Kenapa? Darah haid itu dari kemaluannya. Sedangkan kalau donor darah, ya dari tangannya nanti diambil. Ya, itu enggak diambil dari darah haidnya, enggak. Jadi enggak ada pengaruhnya haid dengan darah biasa, enggak ada. Dengan donor darahnya itu tidak ada, maka tidak ada masalah. Ya, jadi dibolehkan. Apakah tangisan orang yang hidup, jadi keluarganya yang ditinggal mati itu nangis terus, apakah punya pengaruh bagi orang yang telah mati? Memang ada hadis yang menyebutkan orang yang meninggal dunia itu disiksa dikarenakan tangisan dari keluarganya. Ya, karena tangisan dari keluarga. Namun pemahamannya yang dimaksud itu kalau ada wasiat dari orang yang mati, ya, dia pesankan pada anak-anaknya, tolong ya, kalau bapak ini mati, tolong kumpulkan orang banyak, terus nanti dibayar untuk tangisi bapak. Ini seperti ini ada loh. Ini di kalangan, ini di kalangan ritual Cina, orang Cina, itu ada disuruh bayar seperti itu. Untuk membuat ya orang-orang yang datang itu nangis.
Nah seperti ini bahaya. Itu yang tadi yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Orang itu bisa disiksa dalam kubur dikarenakan tangisan orang yang masih hidup. Namun kalau sekedar misalnya ditinggal mati suami, istrinya nangis terus, itu wajar. Orang nangis malah masalah. Iya, masa senang-senang, wah bojoku ki mati. Nggak mungkin ini. Wes bejo aku warisannya oke. Ini kurang ajar sekali istri kayak begini. Ya, jadi yang dimaksud tadi apa? Kalau tangisannya itu dipesan, wonten wasiat, itu baru masalah. Kemudian tadi gimana kalau duit THR? Karena ingin bagi duit-duit cilik 10.000, 5.000, akhirnya ditukar. Misalnya dari 100.000, tolong ini ditukar 5.000, berapa lembar berarti? 20 lembar. Biasanya kalau tukar pada orang-orang di luar bank ada potongan, nggih? Ada uang jasa. Uang jasa di sini yang masalah. Karena dalam tukar menukar untuk uang itu tidak boleh cari untung. Nabi SAW katakan azhab bizahab. Emas ditukar dengan emas. Mislan bimislin, sawaan bisawain. Nabi SAW katakan harus jumlahnya sama. Ditukar 100.000 dengan pecahan 5.000 tetap jumlahnya harus sama. Sawaan bisawain, yadan biyadin, dan juga tempatnya harus sama ketika itu juga. Ditukar cash. Harus tunai. Ada 2 syarat berarti. Tadi jumlahnya harus sama. 100.000 berarti tetap 5.000 tadi jadi harus 100.000. Nggak boleh kurang. Nggak boleh jadinya 95.000. Nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kemudian syarat yang kedua harus tunai. Nggak boleh ada yang tertunda. Nah, para ulama ini misalkan penukaran emas tadi sama seperti dengan penukaran uang. Karena dahulu di masa silam yang ada untuk uang itu pakai emas. Sekarang kita itu pakai uang kertas. Perlakuannya juga sama. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya, wah itu kan upah dari orang yang sudah berusaha untuk tukar uang. Kalau upah itu dinilai dari kerja. Ya, dinilai dari kerja. Kalau ini dinilai, kalau orang tukar uang dinilai 100.000, ya dia ambil untung 5.000. Kalau 200.000 lebih banyak atau tidak? Banyak atau enggak? Lebih banyak. Dia pasti nanti dapat lebih. Tukar 1 juta pasti juga nanti dapat lebih. Kalau itu upah, mau tukar berapapun tetap upahnya juga sama. Mau tukar 1 juta upahnya sama, mau tukar 100.000 juga upahnya sama. Itu namanya transaksi upah, atau dikenal dalam istilah jual beli, atau diistilahkan dalam muamalah itu diistilahkan dengan ijarah. Jadi bayar jasa. Sedangkan tadi ini dinilai dari jumlah uang yang ditukar 100.000, 5.000 lah bayar. Kalau 200.000 tambah lagi kan? Tambah. Kalau tukar 10 juta nambah lebih banyak lagi. Nah, ini yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Ya, ini pembahasannya sebenarnya dalam masalah riba. Ini bentuk riba yang lainnya. Riba bukan hanya dalam utang piutang, riba juga itu ada dalam tukar menukar uang seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian kurban tadi ibu-ibu itu masak. Kemudian panitia itu mendapatkan jatah. Kalau memang dari sahibul kurban itu sudah bagi jatah, oh ini untuk warga sekian, untuk panitia yang warga juga tadi sekian, insya Allah tidak masalah. Ya, insya Allah seperti tidak masalah. Sebenarnya penjelasan lengkapnya saya akan bahas sendiri nanti pada kajian kurban. Dan insya Allah poro takmir nanti ada kajian khusus. Okay. Kajian khusus nanti kita kaji kurban sampai tuntas. Ya, karena saya sudah punya bukunya, tinggal nanti dibagikan, dan sebagian takmir ini sudah punya buku kurban ini juga. Ya. Kemudian tadi orang yang berbuat syirik tidak masuk surga. Ingat ya, dikatakan tidak masuk surga kalau tidak bertobat sampai
mati. Misalnya dia pakai pesugihan, sampai mati belum juga tobat. Kalau belum tobat, diancam seperti tadi. Ya, siapa yang berbuat syirik, ya, maka haramallahu alaihil jannah, maka dia diharamkan untuk masuk surga. Nah, namun untuk orang yang bertobat, ya jelas Allah itu menerima tobat dari setiap orang yang berbuat dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni setiap orang yang telah berbuat dosa, telah berbuat kesalahan. Jadi siapapun yang bertobat, pasti Allah menerima tobatnya. Ada yang misalnya bunuh orang. Kalau dia tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Kalau mabuk-mabukan, sudah tobat, ini tenan tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Dia nyolong barang orang, kalau dia bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Namun kalau berkaitan dengan hak manusia, kalau nyolong barang, berarti barangnya harus dikembalikan. Ya, kalau ini kaitannya dengan barang orang, dengan harta orang, dengan sesuatu yang orang lain miliki, dia ambil, maka itu harus dikembalikan. Maka intinya di sini, kalau dia itu bertobat tetap diterima. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau sampai mati nggak tahu itu syirik, nggak punya ilmu kalau itu syirik? Maka nanti Allah punya hukuman tersendiri. Orang itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang sudah cari ilmu, namun ilmunya cuma sebatas itu, maka nanti dia punya hukuman tersendiri di akhirat. Bisa jadi Allah maafkannya karena sudah cari ilmu. Namun ada orang yang ngeyel, sudah diomongi terus ini syirik, namun ujung-ujungnya duit, ada masalah-masalah lain, akhirnya nggak mau juga tobat. Yang tadi sudah ngerti syirik nggak mau ditinggalkan. Orang yang ngeyel seperti ini yang jadi masalah. Dikon ngaji, orang gelem ngaji, ya malah mempermasalahkan orang yang ngaji, ya, dan dia nggak mau berubah. Padahal dia terus lakukan kesyirikan tadi. Orang ini yang diancam masalah. Ya, maka nanti perhatikan, kalau punya orang tua, asalnya anggap dia sudah punya belum tahu ilmu apa-apa. Karena secara lahiriah kita anggap bahwasanya dia itu tahu. Ya, artinya di sini dia itu sebenarnya masih dalam keadaan Islam, maka tetap didoakan. Ya. Dia tetap didoakan, banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Jadi anggap dia itu mati dalam keadaan Islam. Secara lahiriah kita hukumi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi tadi dari bapak-bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi disebutkan bahwa barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya supaya menyambung silaturahim ataupun persaudaraan. Pertanyaannya, bentuk silaturahim yang bagaimana? Karena mungkin di luar sana banyak mungkin persaudaraan itu mungkin di warung kopi, mungkin di kafe dan sebagainya, bahkan mungkin di rumah-rumah, itu yang mungkin ditambah membahas tentang mungkin ilmu yang seperti ini. Ya. Yang kedua, di sini mungkin dalam surat Ar-Rum ayat 26 itu disebutkan istri-istri yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu pula laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini mohon dijelaskan karena di luar sana kan kelihatannya banyak. Mungkin perempuan-perempuan itu juga sering ngaji, sering sholat, tapi kan kadang-kadang kan suaminya mungkin setahun itu mungkin sholatnya mungkin 2 kali, mungkin hanya hari raya dan Idul Fitri. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terkata terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Biar pertanyaannya didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kami tanyakan berkenaan dengan penjelasan masalah hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr, bahwa tadi kita diperintahkan untuk mengikuti ataupun menirukan sholat adzan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersolawat, kemudian memohonkan wasilah. Jadi yang kita laksanakan itu biasanya setelah kita
mendengarkan kumandang adzan biasanya langsung berdoa untuk memohonkan wasilah kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Ya. Akan tapi untuk sholawatnya di sini ucapannya seperti apa? Baik, ya. Ya, yang pertama tentang silaturahim. Saya jelaskan singkat. Silaturahim, silah itu artinya nyambung, menyambung. Jadi sing wis putus itu disambung. Rahim kita istilahkan dengan rahim di sini karena ini istilah hadis. Ya, rahim itu artinya sedulur, kerabat, keluarga. Jadi kesimpulannya silaturahim berarti menyambung hubungan keluarga yang putus. Berarti kalau ini tetap ada terus, ya berarti dia jaga silaturahim tadi. Namun kalau ini sudah putus misalnya dengan keluarganya yang di Sumatera kok nggak pernah dihubungi, dia sambung. Ini namanya menyambung silaturahim. Adapun kalau dengan ya jalan-jalan ke rumah tetangga, ke teman-teman dekat, istilah kita bahasa Indonesia itu kita sebut juga dengan silaturahmi, silaturahim. Namun ini bukan istilah yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya, maka jalinlah hubungan silaturahim. Ini bukan yang dimaksud dalam hadis. Karena kita kembalikan istilah hadis sekali lagi pakai bahasa yang dipahami oleh wong Arab. Bukan yang dipahami oleh orang Indonesia. Bahasa kita terbatas. Kita cuma pakai bahasa impor dari Arab tadi. Namun kalau kita sudah mengalami perubahan istilah tadi. Istilah silaturahim ini sudah mengalami perubahan. Istilah aslinya itu menjalin hubungan kerabat dengan sedulur. Berarti kalau ada acara syawalan satu trah, itu masuk silaturahim atau tidak? Masuk silaturahim atau tidak? Masuk. Itu silaturahim yang paling besar. Ya, maka kalau itu dijalin terus berarti silaturahim tetap ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Jadi buat acara seperti itu, bahkan yang dikatakan oleh para ulama, sekedar tanya-tanya kabar. Ya Mas, wes saiki kabarmu piye? Ada yang susah enggak? Butuh bantuan enggak? Sekedar tanya kabar saja, itu sudah jalin hubungan silaturahim. Apalagi kalau sedulurnya itu ada yang susah, ada yang butuh bantuan, dia bantu lagi, itu juga termasuk silaturahim. Jadi bukan duduk di warung kopi, bukan ngobrol di pos kamling, itu bukan. Nggih, cari sedulurnya itu di mana? Itu apalagi pada orang tua sendiri. Itu silaturahim yang luar biasa daripada silaturahim dengan saudara dan yang lainnya. Pada orang tua ini silaturahim yang bernilai pahala yang lebih besar. Keutamaannya tadi apa? Dipanjangkan umur, artinya umurnya tambah berkah. Kemudian rizkinya juga bertambah, artinya rizkinya benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin seperti itu berarti jalin hubungan silaturahmi seperti tadi. Kemudian yang tadi surat Ar-Rum ayat 26, laki-laki baik untuk perempuan yang baik, laki-laki jelek untuk perempuan yang jelek ataupun sebaliknya. Namun kok ada di dunia nyata, malah istrinya niku rajin sholat, ya toh ibu-ibu. Rajin sholat, rajin ngaji, suaminya ini ngel-ngelan terus. Ya, suaminya malah sebaliknya. Ada juga suami mungkin yang rajin, istrinya ngel-ngelan terus. Ini memang di dunia kenyataannya seperti itu. Namun asalnya laki-laki baik dapat perempuan yang baik. Makanya di samping ayat surat Ar-Rum ayat 26 tadi Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim. Allah itu katakan, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma. Yaitu Allah jelaskan telah diberikan contoh kepada kalian istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Keduanya itu benar-benar kufur kepada Allah, bukan kufur pada suaminya. Mereka tidak mau taat pada Allah, alias kafir. Suaminya apa? Orang beriman. Maka lihat, di sini ada yang suaminya beriman, ada istri-istrinya yang kafir. Di ayat berikutnya Allah katakan, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun
Kami memberikan contoh kepada kalian tentang istri Fir'aun. Istri Fir'aun namanya siapa? Istri Fir'aun namanya siapa? Asiyah. Ya, istri Fir'aun itu beriman, sedangkan Fir'aun kafir. Berarti ada pengecualian seperti itu. Namun asalnya laki-laki baik dapat perempuan yang baik, laki-laki yang jelek dapat perempuan yang jelek. Namun ada beberapa kasus laki-laki yang baik dapat istri yang jelek, atau sebaliknya istri yang soleha dapat laki-laki yang jelek. Hikmahnya apa? Biar ada dakwah di dalam keluarga. Akhirnya nanti suami nanti ngajarkan istrinya itu seperti apa. Sebaliknya nanti kalau istrinya yang soleha, istrinya yang rajin ngaji, nanti juga mengarahkan suami. Hikmahnya seperti itu. Kalau tidak diberi seperti ini, mungkin tidak ada dakwah di dalam keluarga, tidak ada saling menasehati, tidak ada saling mengingatkan ketika itu. Oke? Jadi memang seperti tadi disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 26, namun disebutkan dalam surat yang lainnya seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian tentang hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang azan, kemudian kita diperintahkan untuk sholawat. Nah, ini saya belum jelaskan detail. Ya, memang nanti akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada amalan-amalan yang kita ucapkan. Kalau bentuk sholawatnya bisa baca seperti kita baca sholawat ketika tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Bisa seperti itu, atau cuma sekedar singkat Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah disebut sholawat. Ya, kalau mau lengkap baca seperti saat tahiyat sholawat Ibrahimiyah, itu yang paling lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami kaji, mudah-mudahan manfaat. Untuk malam Kamis depan sekali lagi libur nggih? Libur ya. Namun ya tetap ibadahnya tetap ada. Ya, libur ngaji cuma 1 kali, nanti kita lanjut nanti tanggal 3 lagi. Gini kemauan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.